Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini sehingga kita semua bisa ada di rumah penuh berkah ini untuk sama-sama bertolabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Kembali kita bertemu di bulan Syawal ini, pertemuan yang kedua setelah libur panjang. Semoga di hari ini kita dikasih kemudahan untuk memahami apa yang Ustadz sampaikan, dan kita kembali bisa mengingat-ingat lagi memori kita yang mungkin gak sengaja tertidur setelah liburan sekian lama. Tapi bisa bangun lagi insya Allah di tahun ini setelah mendengar paparan dari Ustadz. Kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Kajian hari ini insyaallah kita mulai terkonsentrasikan kembali, kita fokuskan kembali di kajian yang sebetulnya, kajian sebenarnya, yaitu kajian sorob dan kajian nahwu. Dan tentunya kita lalui dulu ini. Insyaallah kedepannya kita akan ke kajian turos. Nah, untuk kajian sorob boleh dilihat. Kajian sorob, kajian tasrif itu yang sudah kita bahas itu baru yang sulasi mazid satu huruf. Nah, hari ini kita masuk sulasi mazid yang dua huruf. Fihi harfani. Kalau di yang Al-Kafi halaman 18 itu ya 18. Nah, kalau yang di sorob praktis halaman 26. Kita gabungkan ya, kita sandingkan yang tafa'ala. Tafa'ala. Ini kalau bisa nanti ummahat akhwat terus dihafal. Karena saat kita baca Quran, baca hadis itu tidak akan lepas dari sorof. Tidak lepas daripada kajian tasrif. Karena dari satu kata bisa kita kembangkan ke kata yang lain. Sudah ada ya? Ya, baik, diperhatikan di halaman yang 18 Al-Kafi dulu. Yang ini dibahas tentang dua huruf tambahannya dari fa'ala ya. Dari fa'ala nambah dua, jadi tafa'ala, kan nambah ta di awal ya, kemudian nambah huruf yang sejenis. Karena huruf sejenis maka kita lihat di sini gambarnya itu tasydid. Tasydid itu ada huruf yang sejenis, bukan ain, bukan ya. Kalau di sini memang ain. Tapi kalau dicontoh di bawah lihat amsilah taqarraba, kan bukan dengan ain tapi dengan ro. Taba'ada nambahnya ain. Ta'allama nambahnya lam. Berarti huruf sejenis bahasanya. Jadi yang pertama nambah ta di awal, yang kedua nambah huruf sejenis di ain fi'il. Di ain fi'il. Asalnya fa'ala jadi tafa'ala. Ada kaidahnya. Setiap ada tambahan
bangunan kata itu menunjukkan tambahan makna. Apa kaidahnya? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Alhamdulillah di murojaah berarti ya. Dah lulus ya. Lulus. Baik, kita lihat di sini tasrif usul. Tasrif usul di sini ada sudah kita biasa hafalan ini ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Nah itu silakan dihafal itu ya. Ini baru bab pertama. Lihat di sorob praktis halaman 26. Totalnya ini ada berapa? Di halaman 26 saja ya. Ada 5. Jadi nanti kita hafalan seandainya tidak memberatkan ya kepada kita, seandainya ya. Seandainya tidak memberatkan, satu hari satu wazan. Biasa tak? Jadi pekan depan itu semuanya. Tapi yang ini saja. Jadi yang halaman 26. Tafa'ala. Tapi kalau merasa berat jangan ya. Saat berat yang ini kalau ini ya. Oh kalau berat berarti tetap kita ngarahnya satu jumu'ah, satu bab. Untuk hafalan ya, untuk hafalan. Tapi kalau Ustaz dia mah ditambul we nu kieu mah. Oh, berarti udah ini 5 ini sekaligus gitu. Nanti sepakati oleh Roisah ya. Kalau Roisah sudah siap Ustaz, nanti setelah hasil musyawarah satu hari satu bab, berarti Jumu'ah depan 5 bab sekaligus. 5 bab sekaligus. Dan itu tidak pakai voice note. Tidak pakai voice note, langsung di Jumu'ah depan. Anda itu pilihan pertama. Tapi kalau merasa berat, Ustaz berat, udah satu bab cukup. Ya kita silahkan ke seluruhnya nanti hasil musyawarah ya. Hasil musyawarah, andaikan ingin sekaligus hafalan, pokoknya hafal dulu ya. Hafal dulu, yang ini tasrif usul, yang tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. 5 itu kalau siap untuk satu Jumu'ah ke depan, alhamdulillah. Kalaupun tidak, alhamdulillah. Sama ya. Sama ya. Ala kulli hal. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Nanti itu silakan ya. Tapi kita fokus hari ini yang bab pertama dulu. Tafa'ala. Ikuti saya yang tasrif usul dulu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al. Tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Tufu'ila yutafa'alu. Nah yang sudah hafal tinggal nanti murojaah, yang belum istiqomah ya, terus belajar. Saatnya untuk kita belajar bareng-bareng agar kita hafal bareng-bareng juga. Karena yang begini-begini akan ada dalam Al-Quran ya, pasti akan ada. Contohnya dalam surah Al-Qadr. Tapi itu tanazzalu ya. Tanazzalu asalnya tatanazzalu asalnya. Itu dilewat. Banyak dalam Al-Quran. Di hadis juga sama ya. Nah, ini silahkan nanti dihafalkan yang wazan ini ya. Wazan ini silahkan dihafalkan. Yang penting usulnya dulu ya. Nah, kemudian di bawah ada al-amsilatu. Al-amsilah itu jamak taksir dari misalun. Misal atau contoh. Contoh-contoh. Taqarraba, taba'ada, ta'allama, tawaddo'a, tabaddala, taghayyara. Nah, itu harus
dipraktekkan nanti ke ataskan itu. Baik, kita baca bareng-bareng. Taqarraba, Taqarraba, taba'ada, taba'ada, ta'allama, ta'allama, tawadda'a, tawadda'a, tabaddala, tabaddala, taghayyara. taghayyara. Taqarraba apa artinya? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Bahasa kita kan sering ada istilah taqarrub. Taqarrub. Kita taqarrub diri. Nah, dari taqarraba itu masdar taqarrub itu ya. Kalau lihat ke atas, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Masukkan taqarraba. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Oh, taqarrub. Itu bahasa itu ya. Taqarrub. Kemudian kedua, taba'ada. Artinya apa? Menjauh. Menjauh. Tetap kembali ke fa'ala kan ya. Kembalikan ke fa'ala wazan awal. Hanya mungkin fa'ala itu bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula gitu. Nanti lihatnya ke kamus kalau yang itu. Contoh yang tadi, taqarraba, asalnya apa taqarraba? Keawalkan, ke fa'ala kan? Bukan? Bukan. Kalau itu kan dari sananya yang itu ya. Taqarraba. Asalnya apa? Qaruba. Ro-nya dhammah. Qaruba. Bab berapa qaruba? Bab 6. Bab 6 ya, bab 6. Qaruba. Tidak qoroba. Tidak qoriba. Tapi qaruba. Taba'ada. Taba'ada. Asal dari apa? Taba'ada dari ba'uda. Ba'uda. Qaruba artinya apa? Dekat. Kok ba'uda? Jauh. Jauh. Nah, ada dari asalnya qaruba, jadi taqarraba. Berarti ada tetap kata dekat ada. Berarti artinya apa taqarraba tadi? Mendekatkan diri. Taba'ada asalnya ba'uda, jauh. Oh berarti menjauhkan. Menjauhkan. Taba'ada itu. Taba'ada. Nanti di halaman berikut ada faidah. Wazan tafa'ala. Nanti ada ya faidahnya. Nah, dari kata qaruba dekat jadi taqarraba. Dari kata ba'uda jadi taba'ada. Berarti kembalikan dulu ke sini. Jadi nanti ummahat, akhwat itu mesti hafal setiap tambahan bangunan kata kembalikan ke asalnya. Harus bisa dikembalikannya. Karena ingin mengartikan satu kata dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu kembalikannya ke sini dulu. Oh, qaruba itu dekat. Oh, berarti taqarraba ada kata dekat, gitu ya. Oh, taba ada juga sama. Asalnya dari ba'uda jauh, berarti ada kata jauh. Hanya ada tambahan, gitu. Yang tadi itu ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Nah, qaruba. Bab 6. Kalau bab 6 tidak ada yang lain-lainnya, pasti fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Berarti qaruba yaqrubu, ba'uda yab'udu, yab'udu menjauh gitu ya. Ba'uda yab'udu. Makanya nanti ada kata dari isim fa'il qaruba apa? Fa'ilun. Kita jadi bulak-balik dehnya. Bulak-balik ada ilmu mah itu. Qaruba jadi qaribun. Ba'uda jadi ba'idun. Kan ini sudah ada wazan itu. Ba'idun. Jadi ba'idun artinya apa? Jauh. Jauh. Jararau? Bararain.
Ih, bararain teuing. Oh, berarti bararain teuing itu jauh. Qarib ada dalam Quran. Wa idza sa'alaka anni fa inni qaribun. Itu kan ada dalam Quran. Jadi kalau sudah bisa ilmu sorof saat membaca ayat itu, oh ini tahu qaribun asal kata dari qaruba. Ba'idun jauh asal kata dari ba'uda gitu. Nah, kita belajar ini ya untuk nanti bisa mempraktekkan. Praktek nanti ke depan, tapi kita belajar dulu alatnya ini dulu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Lupa itu kalau kata bentukan itu namanya apa ya dulu? Dari bising gitu. Bentukan itu jadi apa? Pokoknya yang begini-begini tetap dari tasrif usul. Kan ini dari bab 6. Bab 6 mundur dulu. Mundur dulu. Nah, halaman 24. 24 faula bab 6 faula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Lihat di halaman 24 paling bawah. Faula kita masukkan ba'uda. Ba'uda yab'udu ba'dan ba'idun. Ba'idun. Nah, kata bentukan begini kekuatan ilmunya hanya di ilmu sorof. Bukan ilmu nahu. Bukan ya. Jadi kalau kita ingin membongkar kata demi kata, itu carilah di ilmu sorof. Ilmu sorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan satu kata ke kata yang lain yang punya maksud untuk makna. Makanya dari ba'uda jadi ba'idun, kita tahunya dari mana pembentukan ini? Dari tasrif usul yang ini semua ya. Yang di map ini semuanya itu mutqinkan. Saat tadi juga menyebut taqarrub. Karena sudah hafal tafa'alanya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Nah, jadi nanti ummahat, akhwat, kita semua coba terus dimurojaah kembali sorof yang ini terus dari awal. Jangan pernah bosan ya. Terus itu murojaah fa'ala yaf'ulu fa'lan bab 1, tapi sampai akhir ya. Bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, langsung begitu. Kalau orang Arab tidak, orang Arab itu langsung ya. Karena mereka sudah paham. Kalau kita karena orang ajam, mau tidak mau lalui dulu proses yang ini. Proses kita hafalan tasrif, baik yang mujarrad yang fa'ala, atau yang mazid. Kita sudah masuk ke mazid. Lihat paling bawah yang halaman 25-nya. Nah, ini yang mazid kan sudah kita bahas. Mazidnya satu huruf. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Nah, ini juga harus dihafalkan. Contoh ya. Kita itu harus berislam dengan benar. Islam. Nah, lihat di sini ada kan? Dari aslama. Nah, gitu ya. Aslama yuslimu islaman. Islam. Tingkatkan keimanan kita. Berarti imanan. Itu semua dari mana kita tahu? Dari ilmu sorof. Jadi kita akan semakin mutqin nanti saat baca Quran, baca hadis, kalau kita terus di murojaah ini ya. Yang lembar ini cukup sebetulnya, cukup. Hanya kekurangnya tidak ada contoh saja yang ini ya. Ini hanya wazan. Tidak ada contohnya, tidak ada mauzun. Tapi kalau kita terus belajar yang contoh-contoh, misal dari yang tafa'ala, kita coba masukkan taqarroba, kita masukkan taba'ada. Tapi ingat, memasukkan yang taqarroba, taba'ada, dan yang lain-lain, syaratnya mutkinkan dulu yang tafa'ala. Itu dulu. Tahapan ilmu itu begitu. Makanya kenapa di daurah-daurah banyak yang dicengklak. Ada yang tahu alasannya? Tidak mau menghafal. Belum tahu langsung disuruh hafal.
Makanya kita terus sedikit-sedikit ya. Ikuti daurah ikut sambil bertahap. Baik, kembali ke yang ini, taqarroba ya. Taqarroba artinya tadi apa? Mendekatkan diri. Asal kata dari qaruba. Taba'ada artinya apa? Menjauhkan. Asalnya dari ba'uda gitu ya. Harus di ini, kalau belum ini tulis di bawah atau di atasnya ya. Ta'allama artinya belajar. Asal kata dari Alimah. nah, ini kan beda tuh. Itulah sebabnya kalau sudah tahu yang sulasi mujarad pasti ke masjid. Ta'allama belajar. Ta'allama ternyata asalnya bukan aluma. Bukan seperti ini ya. Tapi tadi apa? Alima. Ini yang saya sering jelaskan, yang berat itu memang sulasi mujarrad. Menentukan ain fiilnya. Ini harokat doma atau harokat fathah atau harokat kasroh. Itu yang berat. Kalau belum hafal. Ta'allama itu asal dari alima. Cara tahunya dari mana? Paling nanti kalau ada hafalan Al-Quran, munculkan dalilnya. Kalau ada hafalan hadis, munculkan hadisnya. Itu sudah kuat. Tuh hafal Quran, tuh hafal hadis, kumaha tuh? Tuh hafal, sadar kemana ayat nawa kita hafal. Tinggal buka ke kamus. Kamus, buka saja kamus. Kan alima, contoh dalam Quran ada tidak alima? Alimal ghaibi wasyahadah. Itu isim fa'il, alimal ghaibi wasyahadah. Alima qad alima kullu unasim masyrabahum. Berarti alima. Tidak boleh dibaca alama, tidak boleh. Tidak boleh dibaca aluma, tidak boleh. Harus alima. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Alima. Nah, paling nanti teruskan ya. Alima itu fi'il mudhari'nya apa? Itu PR terus. Jadi saat kita menggali Quran itu Masya Allah ya. Satu ayat saja itu, wah itu banyak samudra ilmu. Alima. Alima artinya apa? Mengetahui. Berilmu. Gitu. Orang yang mengetahui berilmu. Mengetahui. Agar kita bisa mengetahui, maka harus belajar. Gitu. Ta'allama. Jadi kita harus belajar. Setelah kita belajar, apa tugas kedua kita? Mengajar. Setelah kita belajar, maka tugas kedua adalah mengajar. Mengajar, apa bahasa Arabnya? Allama. Hilangkan taknya, jadi allama. Berarti allama artinya mengajar. Mengajar. Ta'allama belajar. Allama mengajar. Alima mengetahui atau ilmu. Sudah bahasa kita tuh, ilmu. Dan dalam hadis ya, hadis Utsman bin Affan, ta'allam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa dua-duanya ada tuh. Sebaik-baik kalian satu yang belajar, kemudian mengajar. Belajar dan mengajar. Belajar kepada yang ahlinya, mengajarkan kepada yang belum tahu gitu. Itu yang khairukum, versi Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan ta'allama dan 'allama. Ta'allama dan 'allama. Nah, kembali ke yang tadi, ta'allama artinya apa? Belajar. Asal kata dari alima. Ini wazannya alima ya'lamu ya. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman. Nah, itu ta'allama. Teruskan.
Tawaddoa artinya berwudu. Tabaddala artinya mengganti. Taghayyara artinya berubah. iya, berubah. Taghayyara. Baik, sampai di sini ada pertanyaan di tasrif usul. Sebelum masuk ke tasrif furu. Kita kajiannya sekaliguskan ya. Usul dan furu satu pertemuan. Baik, kita lihat tasrif far'i atau tasrif furu. Nah, silakan seorang baca ya. Tapi pakai al-fi'lu. Ini kan al-madil ma'lum. Tambahkan al-fi'lul madil ma'lum. Pakai al-fi'lu. Seorang dari sini silakan. Bismillah. Al-fi'lul madi ma'lum. Tafa'ala yatafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna, tafa'alta, tafa'altuma, tafa'altum, tafa'alti, tafa'altuma, tafa'altunna, tafa'altu, tafa'alna. Bagus. Istamir. Ke majhul dulu. Majhul. Ya, ke majhul dulu. Al-fi'lul madil majhul. Tufu'ila, tufu'ila, tufu'ilu, tufu'ilat, tufu'ilata, tufu'ilna, tufu'ilta, tufu'iltuma, tufu'iltum, tufu'ilti, tufu'iltuma, tufu'iltunna, tufu'iltu, tufu'ilna. Baik, ke mudhari sekarang. Maklum dulu. Al-fi'lul mudhari'ul ma'lum. Yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna. Tatafa'alu, tatafa'alani, yatafa'alni. Salah. Coret. Afwan. Salah cetakan. Harusnya apa? Yatafa'alna. Betul, yatafa'alna. Diulang dari hiya. Tatafa'alu, tatafa'alani, yatafa'alna. Tatafa'alu, tatafa'alani, tatafa'aluna. Tatafa'alina, tatafa'alani, tatafa'alna. Atafa'alu, natafa'alu. Baik. Ini memang dipaksa untuk hafalan. Memang awal-awal masih bingung untuk apa kegunaan. Tapi nanti saat masuk ke kajian turos, ini sangat banyak yang begini ya. Yang penting hafalkan dulu. Yang tadi coret kesalahan satu, domir hunna yatafa'alna. Coret juga yang majhulnya sebelum ke majhul. Yang sama hunna yutafa'alni, harusnya yutafa'alna. Jadi fathah. Istamirri. Al-fi'lul mudhari'ul majhul. Yutafa'alu, yutafa'alani, yutafa'aluna. Tutafa'alu, tutafa'alani, yutafa'alna. Tutafa'alu, tutafa'alani, tutafa'aluna. Tutafa'alina, tutafa'alani, tutafa'alna. Utafa'alu, nutafa'alu. Bagus. Istamirri. Berarti fi'il apa? Fi'il. Amr. Fi'lul. Al-fi'lu, Jangan ada al. fi'lu amr. Amri. Fi'lu amrin. Fi'lu amri. Yatafa'al. Yang di atasnya. Yang di atas. Ada? Tafa'al. Tafa'ala. Tafa'alu. Tafa'ali.
tafa'ala, tafa'alna. Istamirri. Fi'lun nahi. La tatafa'al, la tatafa'ala, la tatafa'alu, la tatafa'ali, la tatafa'ala, la tatafa'alna. Ini fi'il 6 sudah beres ya. 6 sudah beres. Sekarang yang 5 isim. Tapi ismu zaman, isim makan digabung. Jadi tinggal 4 berarti ya. Istamir. Al-masdar. Tafa'ula. Salah. Tafa'ulan. Tafa'ulaini. Tafa'ulatin. Istamirri, ke depan lagi. Isim fa'il. Ismul. Ismul. Ismul fa'ili. Diidofahkan ya. Ismul fa'ili. Mutafa'ilun, mutafa'alani, Semuanya mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'ilatun, mutafa'ilatani, mutafa'ilatun. Iya. Istamirri. Ismul maf'uli mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'aluna, mutafa'alatun, mutafa'alatani, mutafa'alatun. Terakhir. Gabung. Ismul zamani wal makani. Mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'alatun. Baik, itu sampai 11 berarti ya. 6 fi'il dan 5 isim. Hanya 4 itu ismu zaman wal makan digabung saja ya. Mutafa'alun. Nah ini mau tidak mau jumu'ah depan itu harus dihafal. Dan ini pakai voice note yang ini ya. Semuanya. Jangan dulu ke mauzun, jangan. Wazan ini saja. Tasrif usul, tafa'ala yatafa'alu, kemudian tasrif furu, tapi runut seperti tadi ya. Biasa hafalan kita fi'il madhi maklum, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari maklum, fi'il mudhari majhul, fi'il amr, fi'il nahi. 6. Tamatkan itu dulu, terus nanti ke isim. Isim runut biasa ya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan gabungkan saja. Kalau dulu dipisah, sekarang gabungkan. Pakai judulnya nggak usah, apa langsung aja? Kalau awal-awalan, tapi kalau sudah paham langsung boleh. Ya, kalau sudah paham. Contohnya tafa'ulan, itu masdar, ya, silahkan. Tapi kalau ingin menghafal, ya alangkah baiknya dipakai judul. Al-fi'lul madhil ma'lum, pakai judul itu lebih ini ya. Suka tanggok. Jadi ngeblank. Iya. Jadi nanti 2 bagian boleh lah. Silakan sekaligus silahkan. Sekaligus silahkan. Atau mau 2 voice sound silahkan. Ya. Tapi diulang-ulang dulu, baru nanti direkam. Tolong direkam can apal itu ya. Diulang-ulang dulu, setelah hafal silahkan. Itu tidak di kelas ya, tidak di kelas, silahkan dihafalkan. Baik, sekarang kita masuk ke fawaid. Fawaidnya halaman berikut. Di sini ada 7. Insya Allah tamat lah. Kaidah nanti disimpan di jumuah depan sambil hafalan yang tadi. Silakan seorang satu. Jadi kita di mulai Syawal itu belajar sedikit-sedikit membaca yang begini ya. Baca seorang gitu. Nanti kalau sudah begini nanti terbiasa. Ketika masuk kitab-kitab itu insya Allah terbiasa. Walaupun belum hafal, belum hafal maknanya, ya kita bantu insya Allah. Silakan seorang satu ya, ada 7. Fawaidu tafa'ala. Awalan. Terjemahkan dulu.
Faidah. Iya, 2 kali ya. Faidah. Faidah. Wazan tafa'ala. Nah, gitu. Awalan lil mutawa'ati. Yang pertama untuk Mutawa'ah itu apa? Iya, akibat dari satu pekerjaan. Akibat, sebab akibat. Sebabnya melakukan ini, maka akibatnya itu. Mutawa'ah. Sering bahasa dari ahli sorob itu mereka mengatakan mutawa'ah. Oh, ini lil mutawa'ah katanya. Ini wazan lil mutawa'ah, berarti akibat gitu. Nanti ketemu di contoh. Teruskan. Wahia husulu atharis syai'i an ta'aluki al fi'lil mu'ta'addi. Ya. Tamatkan. Mitlu alamtul walada fata'alla. Fata'allama. Mitlu alamtu al-walada fata'allama. Kasartu zujaja fatakassaru. Nah, kita mulai belajar yang begini ya. Mulai dari sekarang semuanya tanpa terkecuali baca gitu ya. Baca, kalau nerjemahkan ya kita bantulah bareng-bareng gitu. Silakan sekarang terjemahkan. Terjemahkan, baca dulu satu-satu. Apa gitu ya. Dan ia merupakan kejadian, dan dia itu kejadian Husulu apa? Hasil. Hasil athari syai'i. asari apa asar? Bekas ya. Hasil dari bekas sesuatu. Nah, gitu. Jadi mutawa'ah, maksud mutawa'ah itu husulu athari syai'i, hasil dari bekas sesuatu. Ada gitu. Dari ta'alluq, apa? Keterkaitan. Ta'alluqul qalbi li ghairillah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Akar dari syirik itu ta'alluqul qalbi, keterkaitan qalbu bukan kepada Allah, li ghairillah, kepada selain Allah. Itu akar, puncaknya itu syirik. Orang yang menyembah patung dan sebagainya, menyembah apa, gunung, laut, pohon dan sebagainya, itu kata kunci dari ta'alluqul qalbi, ketergantungan kolbu, keterkaitan kolbu, tapi kepada selain Allah. Nah, ini juga sama, ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan al-fi'li apa? Dengan fi'il muta'adi. Nah, gitu. Muta'adi tidak diartikan ya. Oh, berarti mutawa'ah itu begitu. Kalau nanti ada yang nanya mutawa'ah secara definisi ini, husulu athari syai'i an ta'alluqil fi'lil muta'addi. Hasil dari dampaknya sesuatu atau bekasnya sesuatu dari ketergantungan fi'il muta'addi. Jadi maksudnya nanti ada fi'il muta'addi, ada hasil, makanya kita artikan akibat gitu ya, mutawa'ah itu. Karena dari sesuatu itu akan mengakibatkan. Nah, ini dari definisi masih bingung. Nah, supaya paham diberikanlah misal, contoh. Teruskan. Mitlu alamtul walada fata'allama. Aku yang mengajarkan anak itu
Fata'allamatu Fa. sehingga ia tahu. Maka Maka ia mengetahui. maka dia belajar. Betul ya? Ta'allama belajar. Alamtu, aku mengajarkan. Al-walada, anak itu. Baik, fi'il muta'adi mana? Allama. Kan tadi ta'aluknya jangan fi'il mudhari, fi'il muta'adi ya. Jadi ada tidak fi'il muta'adinya? Ada. Baik, kita ulang lagi. Fi'il muta'adi itu apa? Fi'il yang membutuhkan. Fi'il yang apa? Membutuhkan maf'ul bih, objek. Namanya fi'il muta'adi. Pasangannya apa? Fi'il lazim. Berarti fi'il lazim apa? Nah, berarti mutawa'ah di sini harus keterkaitannya dengan fi'il muta'adi. Harus ada fi'il muta'adinya. Alam tuh saya mengajarkan. Berarti ada maf'ul bih di depannya al-walada, berarti sebagai maf'ulun bih. Dia mansub kan ya? Jadi al-walada kalau di i'rab apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sekedik-sekediknya ya. Nah, ini kan i'rab sudah mulai masuk lagi ya. Sedikit-sedikit. Alamtul walada, aku mengajarkan anak itu. Kan itu fi'il muta'adi ya. Nah, disebut mutawa'ah husulu athari syai'i, mendapatkan dampak sesuatu dari alam itu. Apa dampaknya? Fata'allama, maka dia itu kemana? Al-walada ya. Maka dia ta'allama, akhirnya belajar. Oh, berarti ta'allama di sini adalah dampak daripada fi'il muta'adi yang sebelumnya. Itu namanya mutawa'ah. Nah, mutawa'ah bakal sering istilah itu. Ya, bahasa gampang mah akibat. Sebab saya mengajarkan anak itu, maka anak itu belajar. Nah, itu akibat. Akibat. Nah, oleh sebab itulah wazan tafa'ala yang pertama adalah lil mutawa'ah. Akibat dari satu amal. Itu satu contoh ya. Alamtul walada. Ini harusnya ada tambahan ya. Ngajarkan apa gitu. Alamtul walada, misal apa ya? Al-Qur'ana. Aku ajarkan anak itu Al-Qur'an, fata'allama, maka dia pun belajar. Oh, berarti ta'allama di sini lil mutawa'ah. Fahim tuh? Karena sekedik-sekediknya Dayema sudah mulai, dah Syawal itu kemarin bulan peningkatannya, meningkat ilmu, meningkat. Terus yang kedua, kasartu zujaja fatakassaru. Baik, satu-satu diterjemahkannya. Aku memecahkan. Bagus. Az-zujaja, kaca. Kaca. Fatakassaru, maka kaca itu pecah. Kan itu ya, itu mutawa'ah. Kenapa kaca itu pecah? Kasartu. Karena saya pecahkan. Oh, berarti akibat. Nah, akibat itu bahasa Arabnya tadi apa? Mutawa'ah. Mutawa'ah. Ya, mutawa'ah. Kasartu zujaj. Di surah An-Nur ada ya, az-zujajah. Ilmu Allah itu bagaikan pelita itu. Kasartu, aku memecahkan. Kasartu fi'il muta'addi, fi'il lazim. Muta'addi. Kalau fi'il muta'addi membutuhkan mana maf'ulun bihnya? Pakai a. Az-zujaja. Az-zai dulu ya. Az-zujaja. Itu maf'ulun bih. Nah, nanti ada akibat. Karena saya memecahkan kaca itu, fatakassaro, maka pecah.
Nah, sekarang mutawa'ah ini takassaro dengan ta'allama, kira-kira fi'il muta'adi, fi'il lazim. Takassaro dengan ta'allama, tadi kira-kira lazim muta'adi. Lazim. Kasaronya lazim. Kalau mutawa'ah pasti lazim. Mutawa'ah itu. Dan ini mah akibat dari fi'il muta'adi yang sebelumnya. Jadi lazim, pecah. Takassaro, fatakassaro, maka pecahlah dia. Nah, berarti pertama mutawa'ah. Jadi saat baca Quran ada ayat begini, oh ini. Ini memang kekurangan di sini, tidak langsung dinisbahkan ke Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Nanti ada kitab-kitab yang lain, lihat dalam Quran, contoh kita bongkar. Gitu ya. Kedepannya akan seperti itu. Baik, nomor 1 awalan, ada yang mau ditanyakan? Dua sekarang. Istamirri. Sanian litakal lufi wa huwa Tarjim. yang kedua untuk Melebihkan. Nah, ini sudah saja bahasakan dulu aslinya ya. Yang pertama apa? Mutawa'ah. Yang kedua apa? Takalluf. Gitu dulu ya. Jadi takalluf. Kan takalluf itu sudah bahasa kita juga. Takalluf. Baru artinya Indonesia takalluf itu memaksakan diri. Maksud memaksakan diri itu apa ya? Bukan artinya kita jadi memaksakan saja, gitu bukan? Takalluf. Nah, di sini ada maknanya. Teruskan. wa huwa mu'anatul fa'ili alfi'laliyah sula. Iya. Yang di atas wahia, yang ini wahua. Ada yang tahu alasannya? Ada tak marbut. Hia itu ke mutawa'ah. Huwa itu ke takalluf. Takalluf kan ya? Takalluf muzakkar, mutawa'ah muannas. Takalluf masdar. Mutawa'ah masdar bukan? Masdar. Jadi banyak menggunakan masdar dalam bahasa. Banyak tuh. Takalluf itu wahua, wah itu takalluf. Apa itu? Teruskan. Wa huwa mu'anatul fa'ili. Dan dia mu'anatul Apa mu'anah? Berupaya. Tapi berupaya itu terus-terusan gitu. Memaksakan, menderita kalau dalam bahasa ini. Bertahan gitu. Jadi bertahannya apa ya? Fa'il, memaksakannya fa'il. Fa'il itu kan yang melakukan pekerjaannya. Fa'il saja. Terus al-fi'la terhadap fi'il itu, pekerjaan itu. Kenapa dia bertahan bahkan menderita gitu ya? Si pelaku itu dari pekerjaan itu liyah sula. Nah, untuk menghasilkan. Nah, ternyata ini takalluf. Dia bertahan di situ agar terus gitu. Pokoknya mah mu'anah itu dari ana gitu. Ana yu'ani, sabar menderita gitu. Ana yu'ani
Mu'anatan. Nah ini ya, masdar. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini belum belajar. Nah itu dia sabar menderita itu, atau bertahan, atau ya begitu. Nah itu. Terus di situ walaupun dia menderita tapi dia bertahan. Tabasan anak. Nah, di sini ada kata mu'anatul fa'il al-fi'la liyahsula. Bertahannya si pelaku itu dalam pekerjaan itu liyahsula, agar dia menghasilkan. Makanya bahasa kita ana itu takalluf, memaksakan diri. Nah akhirnya ke bahasa kita begitu. Ini takalluf, memaksakan diri, takalluf. Kita belajar di sini ya bisa saja ta'allama kan ya, bisa saja kita artikan ini adalah litakalluf, bukan mutawa'ah. Kalau yang contoh tadi mah betul, saya ajarkan dia saya ajarkan anak itu ilmu, maka dia belajar. Itu mah betul. Tapi kalau kita ternyata ta'allama di sini takalluf, boleh. Dalam artian takalluf apa? Bersabar, menderita. Hari belajar menderita. Menderita. Kata siapa? Tidak menderita. Mendingan kita makan wayah kiamah, mendingan santai-santai. Nah itu bisa kita artikan takalluf. Ya, jadi bahasa beliau itu mu'anatul fi'li mu'anatul fa'ilil fi'la liyahsula. Bertahan si pelaku itu dalam perbuatan itu liyahsula, tujuannya agar dia mendapatkan itu gitu ya. Maka disebut takalluf. Ta'allama ya. Contohnya. Baik, teruskan. Sedikit lagi, terakhir ini. Mislu contoh tasyajja'a Zaidun. Nah, sampai situ. Oh iya. Tasyajja'a Zaidun. Zaid. Nah, tasyajja'a Zaidun. Artikan dulu fa'ilnya. Fa'ilnya Zaid memberanikan. Zaid memberanikan diri. Nah, Zaid memberanikan diri. Berarti kan bahasa memberanikan diri adalah memaksakan. Dia memaksakan berani gitu. Tasyajja'a Zaidun. Aslinya kan dia tidak berani. Tapi agar dia berani, bahasa tasyajja'a. Syaja'ah berani itu ya. Syaja'ah. Tasyajja'a Zaidun. Nah, berarti ini takalluf, bukan mutawa'ah, bukan ya. Bukan mutawa'ah yang ini. Nah, diartikanlah oleh beliau, teruskan. Ai maksudnya takallafa syaja'ata wa'anaha. Oh, ana ada tuh. Ana itu. Teruskan. Wa'anaha litahsula. Terjem. Maksudnya Zaid memberanikan diri, maksudnya berusaha. Dia berusaha. Dia memaksakan Diri berani. takalluf ya. Takalafa ya. Dia memaksakan diri. Asyaja'ata apa? Dia memaksakan diri untuk berani. Nah, gitu. Syaja'ah, berani. Mengkol heula, syaja'ah itu berakar dari apa? Kita jadi berani karena apa? Ya. Kita berani
Jadi berani tadi nama henteu. Dalam kajian perspektif tazkiyatun nafs, dia jadi berani, asalnya tidak. Misalnya perang menghadapi musuh, jadi berani. Nah, muncul berani karena apa? Nah, itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada dua. Kenapa seseorang jadi syaja'ah? Satu, sabar. Kedua, husnuzon. Dua tuh kata beliau. Saat dalam pertempuran dia jadi berani, sabar menghadapi musuh. Kedua, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena dia berbaik sangka, Allah menyediakan surga itu bagi syuhada, maka jadi syaja'ah. Jadi syaja'ah itu perpaduan dua itu ya. Dari dia sabar, tidak kemana-mana. Kedua, dia husnuzon. Itu syaja'ah. Dan kita juga sama, belajar juga sama, bagian daripada jihad. Dan takaluf saja ya. Kalau kita hanya inginnya rebahan, la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu. Maksud rebahan itu bukan rebahannya, tapi banyaknya ingin memanjakan diri. Tekau titah ngapalkan, aduh gitu ya, aduh alah gitu. Harusnya kan terus syaja'ah, sabar dan husnuzon. Nah, kembali ke yang tadi, tasyajja'a Zaidun itu, oh ternyata takallafa syaja'ata, beliau memaksakan diri untuk syaja'ah, untuk berani gitu. Disebut tasyajja'a. Terus kan? Wa'anaha, dan bertahan. Boleh? Bertahan. Litah sula, untuk menghasilkan. Bertahan. Ha kembali ke mana? Ada yang tahu? Asyaja'ah. Dan dia bertahan dalam keberanian. Pada keberanian. Dia bertahan dalam keberanian. Satu, takalafa dulu gitu ya. Takalafa itu maksakeun we heula gitu. Dan kita berhasil hafalan sorob ini takaluf dulu. Takaluf dulu, paksakan dulu gitu ya. Paksakan we heula gitu. Maka sok aya geuning ustad aya doana supaya saya lebih mudah, aya doana gitu. Allahumma paksakan. Paksakan dulu belajar yang begini. Jadi paksakan dulu, dia memaksakan dulu untuk syaja'ah wa'ana. Itu berarti kisahnya sabar menderita dalamnya. Maksud menderita tidak biasa berani gitu. Tetapi dia bersabar di situ. Untuk apa? Teruskan. Liyah sula, untuk mendapatkan, litah sula, untuk menghasilkan berani itu. Nah, itu takaluf namanya. Itu ya. Jadi kalau mendapatkan contoh-contoh tafa'ala, dua kemungkinan. Satu mutawa'ah, kedua takalluf. Begitu saja dulu ya. Jadi lihat dulu ini teh apa mutawa'ah. Mutawa'ah itu akibat dari perbuatan itu. Kalau takalluf yang memaksakan diri agar dapat itu. Ya. Ta'allama, belajar. Berarti ingin memaksakan diri, ingin mendapatkan ilmu. Itu saja yang bisa dibacakan. Kalau tabassara Muhammadun ay takallafa 'alal basar. Muhammad memikirkan, merenungkan, melihat tapi terus gitu. Melihat tapi terus. Nah, itu tabassara, takallafa 'alal basar. Dia memaksakan diri alal basar, untuk melihat. Banyak melihat jadi tabassara. Itu saja ummahat, sudah jam 9 ya. Kita istirahat 5 menit atau 10 menit.
kita masuk ke ilmu nahu. PR-nya cukup tadi saja ya, dihafalkan tasrif usul dan tasrif huruf yang wazan tafa'ala. Saut, pakai saut itu ya. Istirahat pada seberapa menit? 5, 10. Silahkan.